Halo semua sobat investor, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas emiten Toba Pulp Lestari atau dengan kode saham INRU atau INRU ya. Langsung saja, sekilas informasi umum tentang INRU. Jadi INRU ini didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 JO. Nah, kemudian lanjut menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta Nomor 329 tanggal 26 April 1983 dari Misa Hardi Wilamarta SH, seorang notaris di Jakarta. Kemudian ada perubahannya lagi, kalian bisa baca. Dan anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Oke, terakhir dengan Akta Nomor 6 19 Juni 2019 dari Gunawati SH, notaris di Kabupaten Deli Serdang. Nah, silahkan kawan-kawan baca lagi sekilas informasi umum INRU di websitenya. Untuk bidang usahanya, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah melaksanakan kegiatan usaha industri pulp dan bahan kimia untuk menunjang industri pulp tersebut. Jadi, industrinya adalah pulp dan bahan kimia untuk menunjang industrinya itu ya. Tapi tidak terbatas pada klorin dioksida, klorin asam fluorida, kaustik, nitrogen, oksigen, dan sulfur dioksida. Jadi cukup banyak juga usahanya. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat, baik kawasan berikat yang berada dalam satu hamparan maupun kawasan berikat di luar hamparan, khusus untuk kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan usaha-usaha tersebut di atas, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha tersebut di atas ya. Namun tidak terbatas pada segala kegiatan usaha lain untuk mendukung bahan baku dan operasional kegiatan usaha tersebut di atas, serta pemasaran atas hasil produksi seluruh kegiatan usaha perusahaan. Oke, cukup banyak usahanya INRU ini. Nah, sebelum lanjut, saya minta dukungan subscribe-nya karena subscribe adalah hal yang mudah bagi Anda namun sangat berarti bagi kami. Merupakan penyemangat bagi kami jika Anda mau subscribe channel sederhana ini. Kita lanjut dulu. Sumber dari ini adalah di www.tobapulp.com. Oke. Sumbernya adalah tobapulp.com. Dan di laporan keuangan itu kawan-kawan bisa lihat di idx.co.id. Kemudian sektor dan sejarahnya ya. Sektor dan sejarah dari Pulp INRU ini ada di basic material dengan subsektor basic material ya. Perusahaan listing pada tanggal 18 Juni 1990 dengan IPO price di harga 9850. Wah, tinggi banget ya IPO price-nya. Kemudian komposisi pemegang sahamnya. Komposisi pemegang saham dari INRU ini yaitu Pinnacle Company itu memiliki 92,42%. Dan masyarakat hanya memiliki 7,58%. Jadi kepemilikan masyarakat di saham ini sangat sedikit. Jadi pengaruh dari emiten sangat kuat ya. Data ini saya ambil efektif per 31 Mei 2022. Kepemilikan saham oleh komisaris dan direksinya ternyata tidak ada ya. Ini juga salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh para investor ya. Jadi tidak ada kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi. Manajemennya yaitu komisaris utamanya adalah Pak Ignatius Ari Joko Purnomo. Data ini efektif per 30 Juli ya 2021, jadi setahun lalu. Komisarisnya independen ada 3, direktur utamanya itu Venka Teswarlu Ceruku ya. Oke, saya lanjut.
Faktor kuncinya, earning per share-nya itu dari tahun 2019 ke 2022 itu mengalami peningkatan ya. Jadi perusahaan ini bertumbuh. Kemudian untuk di faktor kunci lainnya adalah pendapatannya. Pendapatannya dalam dolar itu adalah earning per share-nya adalah pendapatan per lembar sahamnya adalah 0,0041 US dollar ya. Dengan BVPS-nya adalah 0,1129 US dollar. Nah, dengan BVPS segitu artinya valuasinya itu adalah 0,40 kali, 0,4 kali ya, masih di bawah 1. Kemudian faktor kunci lain adalah returning on equity-nya itu 3,6% dan gross profit margin-nya itu 14,32% ya, cukup bagus untuk gross profit margin. Liquidity-nya itu rasio hutangnya tinggi banget nih para investor, yaitu di 206,51. Ini harus menjadi perhatian ya. Saya lanjut ke grafik 3 bulan, belum menunjukkan tren meningkat. Dan grafik 1 tahunnya juga masih sideways. Ini merupakan dengan PBV 0,4 ini adalah nilai lebih ya, nilai bagus untuk grafik sideways. Jadi kita bisa masuk kalau para investor berminat, tapi harus memperhatikan faktor-faktor yang lain yang tadi yang saya sebutkan ya. Ini juga harus menjadi perhatian, bid overnya itu tipis banget. Bid overnya tipis banget ya. Agak susah jika para investor ingin keluar masuk secara cepat. Data historisnya itu kita lihat PER-nya itu di tahun 2015 itu minus pernah ya, pernah rugi. Kemudian di tahun 2019 minus lagi. Kemudian di tahun 2020, 2021 itu menunjukkan PER yang positif. Tapi masih di atas 10 di angka 16,64 di September 2021 dan di Desember 12,48. Kita lanjut ke data PBV historisnya. Ini selama 3 tahun ke belakang saya lihat itu tertinggi di 0,6. Jadi dia belum pernah mencapai 1 ya PBV-nya. Ini juga wajib untuk menjadi perhatian para investor ya. Oke, saya ingatkan lagi data ini saya bacakan khusus untuk para investor yang belum sempat membaca aplikasinya. Jika sudah sempat silahkan dibaca ya. Nggak perlu tonton video ini, di skip aja. Data ini saya ambil dari websitenya tobapub.com, aplikasi ajaib, aplikasi RTI gratisan, aplikasi DSI gratisan, aplikasi Beyond, dan aplikasi Stockbit. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan.